Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Farmasi Rumah Sakit. Dan ketemu lagi dengan saya, Bu Ina. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai manajemen sediaan farmasi atau pengelolaan sediaan farmasi. Jadi, pada pertemuan hari ini akan kita bahas bagaimana seorang apoteker atau bagaimana seorang farmasis itu mengelola obat tersebut mulai dari seleksi atau pemilihan obat sampai dengan obat itu bisa digunakan untuk pasien. Sebelumnya kita ulang sedikit mengenai manajemen ya, tentunya sudah paham semuanya mengenai definisi dari manajemen dan manajemen obat sendiri. Manajemen merupakan tindakan atau seni yang di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk melakukan atau mengawasi sesuatu kegiatan. Ya, jadi ada seni yang bertanggung jawab di sini. Ya, mengelola yang bertanggung jawab. Ya, misalnya di apotek, pusat kesehatan, bisnis, usaha publik, ya, dengan tingkat keterampilan tertentu. Nah, jadi ada keterampilan manajerial yang harus dimiliki di sini untuk bisa mengelola suatu bisnis atau suatu usaha. Ya. Kemudian definisi berikutnya adalah mengenai manajemen obat. Ya. Jadi tinggal di sini yang dikelola itu apa? Berarti yang dikelola adalah obatnya. Ya, jadi definisinya suatu kemampuan atau keterampilan untuk menyediakan obat. Ya, kita harus bisa nanti sebagai seorang apoteker harus bisa menyediakan obat tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, serta tepat penggunaan. Jadi pas ya, jumlahnya tepat, jenisnya tepat, di waktu yang tepat, pasiennya tepat, begitu. Ya. Secara efisien ya, dengan melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengendalian persediaan, distribusi serta ke penggunaan obat. Ya, jadi di sini rangkaian atau tahapan manajemen obat itu mulai dari tahap perencanaan hingga penggunaan. Itu harus dikelola oleh seorang farmasis atau seorang apoteker yang memiliki tanggung jawab untuk keselamatan pasien. Oke. Berikutnya, mengapa perlu dilakukan manajemen terhadap obat ya? Kenapa sih seorang apoteker itu harus melakukan manajemen obat, bagaimana melakukan pengelolaan obat ya. Yang pertama adalah manajemen obat ini merupakan salah satu peran yang penting dalam pengobatan. Ya. Jadi bagaimana obat itu bisa disediakan, bisa disediakan dalam jumlah, jenis, dan waktu yang tepat, ya, itu merupakan peran kita sebagai seorang farmasis untuk menyediakan obat tersebut. Ya, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan jiwa pasien. Ya, selain itu juga bisa meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan, lalu meningkatkan partisipasi dalam pelayanan kesehatan, dan menserasikan kepentingan pihak manajemen rumah sakit, dokter, pasien, dan pihak supplier. Nah, jadi di sini peran kita sebagai seorang apoteker tadi kita harus mampu mewujudkan atau harus mampu mengadakan obat dalam jumlah, jenis, dan waktu yang tepat. Ya, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk kepentingan pasien, untuk menyelamatkan jiwa pasien, untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien. Selain itu, juga yang penting adalah agar bisa memfasilitasi ya beberapa kepentingan ya, baik kepentingan dari rumah sakit, dokter, pasien, dan supplier. Ya, jadi nanti kepentingan rumah sakit itu apa? Ya, kepentingan rumah sakit kalau dilihat dari aspek bisnis ya rumah sakit tentunya tidak mau rugi gitu ya.
obatnya harus selalu ada, kepercayaan pasien terhadap rumah sakit itu harus tinggi ya, terbukti dengan misalnya pasien itu datang berobat dan derajat kesehatannya meningkat begitu. Ya, kalau dokter kalau dia pengen nulis resep ya obatnya selalu tersedia gitu ya. Pasien juga kepentingannya adalah pasien itu butuh obat di waktu yang tepat dan dengan harga yang bersahabat gitu. Dan pihak supplier juga ingin memasarkan obatnya tentunya kepada pasien ya melalui instalasi farmasi di rumah sakit. Jadi apoteker itu harus menserasikan ya, memfasilitasi semua kepentingan uh, dari pihak-pihak tersebut. Berikutnya adalah dasar hukumnya, ya. Apa sih yang mendasari kita sebagai seorang farmasis atau sebagai seorang apoteker dalam mengelola obat ya. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nanti bisa di-download ya, ada di deskripsi video ini. Silahkan bisa di-download tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 ini. Ya. Dan dilanjutkan dengan juknisnya atau petunjuk teknis standar pelayanan tersebut. Ya, ini tahun 2019 ya. Nanti bisa di-download juga di deskripsi video ini. Oke, untuk berikutnya adalah siklus pengelolaan obat atau drug management cycle ya. Kalau berbicara mengenai drug management cycle, ya, siklus pengelolaan obat, tentu tidak lepas dari gambar sebelahnya ya, gambar tersebut ya. Nah, di situ ada gambar tentang drug management cycle atau siklus manajemen obat. Ya. Tahapannya ya, tahapan dari siklus ini ada 4 tahapan utama ya. Ada selection ya, ada selection atau seleksi atau pemilihan obat. Jadi obat-obat apa saja sih yang akan diadakan di instalasi farmasi, akan diadakan di rumah sakit. Ya, itu di tahap seleksi atau pemilihan ya. Jadi di sini jenisnya, jenis-jenis obatnya. Kemudian hasil dari tahap seleksi ini nanti akan digunakan untuk procurement ya. Procurement ini ada 2 tahap, yaitu tahap perencanaan serta tahap pengadaan. Kalau tahap perencanaan itu kita akan menghitung berapa jumlah obat yang sudah diseleksi tadi. Ya, misalnya kita akan menyeleksi suatu obat ya, ada 10 macam obat begitu. Nah, kemudian di perencanaan dari masing-masing obat tersebut kita akan mengadakan berapa banyak ya. Tentunya ada hitungan rumusnya. Nanti kita bisa menggunakan beberapa metode untuk perencanaan seperti metode konsumsi, metode morbiditas dan seterusnya. Nanti kita akan sampaikan di belakang. Kemudian setelah di tahap perencanaan ada tahap pengadaan ya. Di sini tahap pengadaan itu ada berbagai cara pengadaan obat di rumah sakit. Bisa dengan pembelian, bisa dengan produksi sendiri oleh rumah sakit, bisa juga dari hibah atau dropping. Begitu, ya. Berikutnya ada tahapan distribution ya. Distribution ini di sini nanti ada distribusi obat dari instalasi farmasi atau dari gudang ke instalasi, dari gudang ke pasien gitu. Dan ada tahapan penyimpanan ya. Tahapan penyimpanan ini bagaimana sih obat itu disimpan dengan baik, bagaimana standarnya sehingga stabilitas obat itu tetap terjaga, obatnya tidak rusak sehingga ketika kita berikan kepada pasien obatnya masih berkualitas bagus. Ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah use atau penggunaan obat oleh pasien.
Ya, ini kaitannya mungkin nanti dengan pelayanan farmasi klinis ya, bagaimana obat itu digunakan dengan benar oleh pasien ya, sampai ke tangan pasien. Dan ini merupakan sebuah siklus, artinya berulang ya, berulang. Nah, kenapa disebut siklus? Karena data penggunaan obat pada periode ini kita jadikan acuan untuk tahap seleksi di periode berikutnya. Ya, tahapan seleksi di periode berikutnya. Dan itu terus berputar, ya, sehingga disebut siklus. Kemudian dalam melakukan di setiap tahapan ini, ya, di setiap tahapan seleksi, procurement, distribusi, and use, ini didukung oleh sistem manajemen ya, support manajemen ya. Ada 4 support manajemen yang mendukung supaya tahapan pengelolaan obat ini bisa berjalan dengan baik ya. Yang pertama adalah manajemen organisasi. Ya, bagaimana struktur organisasi di instalasi farmasi atau di rumah sakit tersebut ya, yang mendukung siklus ini. Ya, ini terkait dengan wewenang, hak, dan kewajiban. Ya. Kemudian yang kedua adalah financing ya, finansial atau keuangan. Ya. Keuangan di sini tentunya ya kita mau beli obat tentunya harus ada support keuangan ya, yang mendukung gitu ya. Bagaimana kita mensiasati kalau kondisi keuangannya sedang kurang. Nah, itu nanti juga menjadi teknik dalam manajemen obat ya. Bagaimana pesan obatnya ya, kita butuhnya misalnya banyak obat tetapi uangnya tidak cukup gitu. Nah, ini nanti dibutuhkan manajemen keuangan yang bagus ya, supaya obatnya bisa tersedia semua, tetapi juga sumber daya keuangannya bisa mencukupi. Berikutnya adalah informasi manajemen, ya, sistem informasi manajemen ya, SIM. Ya, mungkin sudah sering dengar ya. Nah, ini akan sangat membantu dalam efisiensi pekerjaan ya. Jadi untuk data-data pengelolaan ini kita bisa bantu, bisa sistem informasi manajemen ini sangat membantu dalam hal data-data penggunaan obat ya. Berikutnya adalah human resources atau sumber daya manusia ya. Tentunya kita memerlukan sumber daya manusia yang terampil ya dalam mengelola perbekalan farmasi ini. Dan tentunya sumber daya manusia ini memiliki wewenang, memiliki hak untuk melakukan manajemen atau melakukan pengelolaan obat ya. Artinya dia harus memiliki yang namanya surat izin praktek apoteker ya, harus punya SIPA sehingga dia bisa menjalankan fungsi manajerial di rumah sakit. Nah, jadi ada 4 ya support management untuk drug management cycle ini. Nah, semua kegiatan dari pengelolaan obat ini mulai dari tahap seleksi sampai tahap penggunaan obat ini harus berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ya, harus berdasarkan aturan ya. Untuk seleksinya itu harus berdasarkan aturannya, untuk pengadaannya misalnya ya, pengadaannya itu juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyimpanan ya itu juga ya, penyimpanan bagaimana sih penyimpanan obat narkotik, psikotropik. Nah, itu kan sudah diatur oleh peraturan perundangan. Dan pelayanan use ya, penggunaan obat oleh pasien ini kaitannya dengan pelayanan juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Oke, berikutnya ya. Ini ada 4 fungsi dalam siklus manajemen obat ya. Ada 4 fungsi dalam siklus manajemen obat ya. Tadi seperti yang ada di dalam siklus tadi ya, fungsi seleksi ya. Tadi seleksi merupakan kegiatan pemilihan obat yang akan diadakan ya. Jenis-jenis obat apa saja yang akan diadakan. Kita harus bisa memilih dari mungkin ratusan ribu obat yang beredar di Indonesia, mana sih yang akan kita adakan. Tentunya tidak semua
obat yang beredar itu bisa kita adakan, ya. Berikutnya, pengadaan ya, pengadaan mencakup kegiatan perhitungan perencanaan, pemilihan metode pengadaan, pengelolaan pelelangan, melakukan ikatan kontrak, sekaligus mengawasi kegiatan terhadap, pengadaan obat, pengendalian persediaan obat, dan pengawasan mutu, ya. Jadi ini fungsi procurement tadi ya. Jadi, procurement itu kita bagi menjadi 2 ya, ada perencanaan dan pengadaan. Yang ketiga adalah fungsi distribusi ya, meliputi kegiatan pengelolaan fasilitas penyimpanan, pengendalian persediaan, pengelolaan distribusi, dan pengelolaan transportasi ya. Jadi di dalam distribusi tadi ada 2 ya, distribusi itu sendiri serta penyimpanan ya, penyimpanan obat. Yang keempat adalah fungsi penggunaan ya, meliputi kegiatan diagnosis, penulisan resep, pelayanan resep, memastikan obat digunakan oleh pasien dengan benar. Ya, jadi tugas kita tidak hanya saja sampai mengelola obatnya sudah ada, terus sudah, obatnya sudah diserahkan kepada pasien, sudah, tidak hanya sebatas itu. Tetapi kita sebagai apoteker harus bisa memastikan bahwa obat itu digunakan dengan benar oleh pasien. Ya, dengan cara apa? Bisa dengan apa? Bisa kita dengan memberikan informasi begitu ya. Kemudian memberikan edukasi ya sehingga pasien itu memiliki kesadaran untuk menggunakan obatnya dengan benar. Dan itu kaitannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien itu sendiri. Berikutnya, ini ya, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Nah, ini sama seperti drug management cycle tadi, tetapi kita pisah ya tadi ya. Kalau di dalam drug management cycle tadi, setelah seleksi itu procurement ya, kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia kita bagi 2 tadi ya, perencanaan dan pengadaan. Selanjutnya ada penyimpanan, distribusi, penggunaan obat oleh pasien. Ya, ini sama sebenarnya dengan drug management cycle, tetapi kita lebih kita bagi menjadi tahapan-tahapan yang lebih rinci lagi tadi. Ya. Oke, kita mulai membahas mengenai tahapan yang pertama, yaitu selection ya atau seleksi. Ya, seleksi ini seleksi atau pemilihan ya, seleksi atau pemilihan. Setiap rumah sakit harus menggunakan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai berdasarkan formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosis dan terapi, pola penyakit, efektivitas dan keamanan, pengobatan berbasis bukti, mutu harga, dan ketersediaan di pasaran. Ya, jadi di sini dalam pemilihan obat itu ada acuannya. Obat-obat mana yang akan kita adakan di rumah sakit, itu kita harus punya dasarnya. Ya, dasarnya dari mana pemilihan itu? Ya, dari misalnya dari pedoman, diagnosis dan terapi. Ya, berdasarkan pola penyakit, kemudian obat-obat yang berkualitas yang mana dengan harga yang terjangkau. Di situ peran kita nanti sebagai seorang farmasis adalah memilih ya, memilih bersama panitia farmasi dan terapi di rumah sakit. Ya. Jadi dalam tahapan seleksi ini ya, produknya ya, hasilnya dari tahapan seleksi adalah terbentuknya formularium rumah sakit. Jadi formularium rumah sakit itu berisi daftar obat yang akan disediakan di rumah sakit tersebut. Ini, formularium rumah sakit disusun oleh tim farmasi dan terapi yang disepakati oleh staf medik dengan mengacu pada formularium nasional. Kita tahu ada yang namanya formularium nasional ya. Nah, di situ ada daftar obat-obatan. Nah, untuk rumah sakit sendiri itu kita harus juga membuat yang namanya formularium rumah sakit.
mengacu dari formularium nasional tadi. Tentunya obat-obatnya ya tidak semua yang ada di formularium nasional bisa kita sediakan. Tergantung dari kebutuhannya ya, tergantung dari pola penyakitnya di situ. Ya, tergantung dari mungkin uh, kualitas ya, tergantung dari harga ya atau kondisi ekonomi lingkungan sekitar gitu. Ya, dan tergantung juga pada misalnya ketersediaan obat tadi di pasaran. Ya, ada atau tidak obatnya beredar di situ atau tidak. Untuk meningkatkan kepatuhan ya penggunaan formularium rumah sakit, maka rumah sakit harus memiliki kebijakan terkait penambahan atau pengurangan obat dalam formularium rumah sakit dengan mempertimbangkan indikasi, penggunaan, efektivitas, risiko, serta biaya. Apabila ada obat baru, bisa ditambahkan. Ya. Atau kalau ada obat yang sudah tidak relevan dengan kondisi pada saat itu, juga bisa dikurangi. Formularium rumah sakit harus tersedia untuk semua penulis resep atau untuk dokter ya. Kemudian penyedia obat dan pemberi obat di rumah sakit ya. Jadi formularium rumah sakit ini harus semua yang terlibat di rumah sakit ya itu harus tahu ya. Mulai dari dokternya juga harus diberikan sosialisasi mengenai formularium ini, daftar obat yang diadakan, kemudian penyedia obat ya, penyediaan obat misalnya instalasi farmasi juga harus paham mengenai formularium dan pemberi obat atau misalnya distributor ya harus tahu juga ya tentang formularium rumah sakit ini ya. Sehingga tidak ada lagi dokter menulis resep suatu obat ya tetapi tidak disediakan oleh instalasi farmasi misalnya. Ya, jadi harus sinkron. Jadi instalasi farmasi itu menyediakan obatnya jenisnya yang ada di formularium. Dokter ketika menulis resep juga pedomannya adalah formularium. Formularium sekurang-kurangnya dikaji setahun sekali ya berdasarkan atas informasi tentang keamanan dan efektivitas. Ya, jadi bisa dikaji tadi apabila ada obat yang mungkin ditambah, ya ditambahkan dalam suplemen formularium atau direvisi formulariumnya. Apabila sudah tidak relevan, boleh dikurangi. Berikutnya adalah di sini ada bagan atau gambar mengenai bagaimana sih obat itu kita seleksi ya. Bagaimana kita menseleksi obat-obat yang akan kita adakan di instalasi farmasi rumah sakit. Yang pertama dilakukan adalah identifikasi masalah kesehatan. Jadi di lingkungan atau di daerah tersebut masalah kesehatan yang sering terjadi itu apa saja gitu. Ya, sehingga kita bisa melakukan tahapan berikutnya yaitu pemilihan standar pengobatan, guideline pengobatan. Obat untuk masalah kesehatan tersebut apa saja? Ya, kita bisa juga membuat panduan pengobatan ya atau yang dikenal di rumah sakit standar pelayanan medis ya untuk penyakit-penyakit ini obatnya apa gitu ya. Ini tentunya bukan hanya apoteker yang membuat ya, tetapi adalah kalau standar pelayanan medis itu adalah dokter yang membuat, staf medis fungsional SMF ya. Nah, kemudian selain itu, selain kita melihat standar pengobatan, kita juga melihat juga daftar obat esensial serta formularium nasional ya. Jadi kita menyesuaikan antara daftar obat dengan standar pengobatan. Sehingga kita bisa memilih obat-obat apa saja yang akan kita adakan di situ ya. Sehingga kita ketemu, oh kalau penyakit ini obat-obatnya ini. Kita sesuaikan dengan doain. Ada nggak di doain? Ada nggak di formularium? Ya.
Sehingga kita akan ketemu nantinya kesimpulan daftar obat apa saja yang akan kita gunakan. Kemudian kita bisa lanjutkan bagaimana suplai obatnya, ya. Mau diadakan melalui pembelian langsung atau bisa produksi sendiri atau dari donasi begitu, ya. Kemudian ke penggunaan obat yang rasional dan informasi obat, ya. Dengan kita melakukan identifikasi sampai penyesuaian doain dengan standar pengobatan, tentunya akan meningkatkan ya ketersediaan obat, ya, meningkatkan ketersediaan obat, dan pada akhirnya akan meningkatkan penggunaan obat yang lebih rasional. Oke, tadi produk dari seleksi obat adalah terbentuknya formularium rumah sakit, ya. Terbentuknya formularium rumah sakit. Nah, bagaimana sih tahapan penyusunan formularium rumah sakit? Ya, yang pertama adalah staf medik farmasi atau SMF mengajukan usulan berdasarkan pada panduan praktek klinik PPK atau clinical pathway. Ya, kemudian ada yang namanya komite tim farmasi dan terapi, ya, atau PFT ya. PFT atau panitia farmasi dan terapi. Ya, di situ isinya ada apoteker, dokter, tenaga medis yang lain yang ada di rumah sakit ya, perwakilan-perwakilan. PFT tadi akan membuat rekapitulasi usulan obat dari semua pengusul dan mengelompokkan usulan obat berdasarkan kelas terapinya. Kemudian yang ketiga, tim farmasi dan terapi akan membahas usulan tersebut bersama KSM, ya, kelompok staf medik pengusul. Jika diperlukan dapat meminta masukan dari pakar. Lalu menetapkan obat yang akan masuk ke dalam formularium untuk diajukan ke direktur. Lalu direktur baru mengesahkan pemberlakuan formularium rumah sakit. Ya, jadi itu tahapan-tahapannya. Jadi mulai dari staf medik, fungsional ya, yang isinya dokter-dokter ya, itu mengajukan usulan, lalu ditampung oleh tim PFT ya atau KFT, ya, lalu disusun jenis obat-obatnya apa saja, kemudian ditetapkan diajukan ke direktur rumah sakit dan selanjutnya akan disahkan ya untuk formularium itu mulai berlaku di rumah sakit. Dalam penerapan penggunaan formularium, maka perlu dibuat kebijakan untuk mendorong penggunaan obat yang rasional. Jadi, bagaimana kita menerapkan formularium itu dengan maksimal, ya. Yang pertama adalah restriksi atau batasan, ya. Batasan yang dimaksud adalah pembatasan terkait indikasi, kualifikasi penulisan resep, jumlah maksimal obat yang dapat diresepkan, dan durasi penggunaan obat. Itu restriksi atau batasannya, ya. Ada batasan dari setiap penggunaan obat. Berikutnya adalah substitusi, ya. Substitusi ini adalah mengganti obat oleh instalasi farmasi apabila obat yang ditulis oleh dokter itu tidak ada, ya. Jadi tidak tersedia di rumah sakit, ya, mungkin dokternya lupa atau bagaimana gitu ya tentang obat-obat tersebut, ya, yang tidak masuk ke dalam formularium. Jadi ada dua jenis substitusi ya yang dapat diberikan kewenangannya kepada instalasi farmasi, yaitu substitusi generik, artinya penggantian obat dalam resep dengan sediaan lain yang terdapat di formularium yang memiliki zat aktif yang sama. Ya. Substitusi dapat dilakukan oleh instalasi farmasi dengan persetujuan dari dokter dan atau pasien. Ya, jadi instalasi farmasi boleh mengganti obat dengan zat aktif yang sama. Tetapi syaratnya persetujuan dari dokter, penulis resep, dan atau pasien. Ya, jadi salah satunya boleh. Kalau pasiennya boleh, nggak apa-apa diganti ya dengan
brand yang berbeda tetapi zat aktifnya sama, itu boleh diberikan. Yang kedua adalah substitusi terapeutik, ya, penggantian obat dalam resep dengan sediaan lain yang zat aktifnya berbeda, namun kelas terapinya sama. Ya, substitusi jenis ini dapat dilakukan oleh instalasi farmasi, tetapi harus meminta persetujuan dari dokter. Petugas farmasi nantinya menuliskan pada lembar resep atau dalam sistem informasi farmasi nama pengganti, nama obat pengganti, kemudian tanggal, jam komunikasi, nama dokter, dan yang memberi persetujuan. Jadi kalau substitusi terapeutik ini bisa diganti ke kelas terapi yang sama. Syaratnya adalah harus mendapat izin dari dokter penulis resep dan kita punya catatannya. Gitu. Ya, bahwa benar obat tersebut karena di dalam formularium tidak ada, diganti dengan sepersetujuan dari dokter. Kalau substitusi generik itu tidak boleh dokter dan atau pasien, ya. Jadi boleh dokter, boleh pasien. Tetapi kalau substitusi terapeutik itu harus sepersetujuan dari dokter. Berikutnya, apabila obat yang dibutuhkan itu tidak tercantum di formularium, bagaimana gitu ya? Untuk kasus tertentu, maka dapat digunakan obat lain secara terbatas sesuai dengan kebijakan rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan obat di luar formularium hanya dimungkinkan setelah mendapatkan rekomendasi dari ketua PFT dengan persetujuan kepala atau direktur rumah sakit. Kemudian yang kedua, pengajuan permohonan penggunaan obat di luar formularium rumah sakit diharuskan dengan mengisi formulir permintaan obat kalau non-formularium. Yang ketiga, pemberian obat di luar formularium rumah sakit diberikan dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan. Nah, dalam rangka meningkatkan kepatuhan penggunaan formularium, maka formularium rumah sakit hendaknya disusun berdasarkan kebutuhan terapi, ya, berupa usulan dari tadi staf medis fungsional. Usulan tersebut dibahas dalam rapat tim farmasi dan terapi atau panitia farmasi dan terapi dengan mempertimbangkan khasiat, keamanan, mutu, dan biaya. Nah, obat apa saja yang dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam formularium rumah sakit, ya. Ini ada beberapa kriteria obat yang menjadi pertimbangan kita untuk dimasukkan ke dalam formularium. Yang pertama adalah obat yang memiliki nomor izin edar, ya. Pastinya ya harus bernomor izin edar dari Badan POM. Ya. Diutamakan obat yang generik, kemudian memiliki rasio benefit risk-nya itu paling menguntungkan pasien, kemudian mudah penggunaannya, ya, sehingga meningkatkan kepatuhan dan penerimaan obat oleh pasien, lalu memiliki rasio manfaat biaya, ya, yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung, ya. Jadi secara farmakoekonomi manfaatnya jauh lebih besar daripada biayanya. Lalu terbukti paling efektif secara ilmiah, ya, evidence-based medicine, aman dan banyak dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. Komite farmasi dan terapi harus memilih obat dengan cermat, ya, dengan mempertimbangkan asas efektivitas biaya. Jadi tadi manfaatnya harus lebih besar daripada biayanya. Produk obat yang dipilih harus menunjukkan keunggulan dibandingkan produk lain yang sejenis dilihat dari aspek khasiat, keamanan, ketersediaan di pasaran, harga, dan biaya pengobatan yang paling murah. Jadi biaya dan ketersediaan, ya, menjadi hal yang penting. Lalu penetapan jenis obat harus dibatasi untuk mengefisienkan pengelolaan dan menjaga kualitas pelayanan. Lalu penyusunan daftar obat berdasarkan kelas terapi dan mengacu pada Fornas, Formularium Nasional yang digunakan di Indonesia.
Berikutnya, mengenai revisi ya, revisi formularium. Untuk revisi formularium ya, sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kefarmasian, maka formularium harus dievaluasi setidaknya 1 tahun sekali. Ya, jika dari hasil evaluasi diperlukan perubahan isi formularium, maka dilakukan revisi agar dihasilkan formularium rumah sakit yang selalu mutakhir dan dapat memenuhi kebutuhan pengobatan yang rasional. Ya, jadi revisi ini atau evaluasi ini dilakukan minimal 1 tahun sekali. Ya, disesuaikan dengan perkembangan yang ada, perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, dalam proses revisi formularium, maka akan ada perubahan, berupa masuknya obat baru, ya, atau keluarnya obat dari formularium. Jadi, untuk kalau ada obat yang sudah tidak digunakan, sudah tidak relevan, tadi bisa dikeluarkan dari formularium ya. Apabila ada obat baru yang mungkin sangat diperlukan ya, yang sebelumnya belum ada gitu ya, itu bisa ditambah. Itu revisi formularium. Nah, mekanismenya bagaimana ya? Mekanismenya yang pertama adalah permohonan ya, permohonan diajukan secara resmi melalui Komite Staf Medik kepada KFT atau PFT, dari staf medik fungsional ke farmasi dan terapi. Permohonan penambahan obat yang akan dimasukkan dalam formularium rumah sakit yang diajukan setidaknya harus memuat informasi-informasi ya. Jadi sama seperti usulan tadi ya, usulan untuk formularium ya. Yang pertama nama obat, ada nama generik dan nama brandnya apa, kekuatan bentuk sediaan. Yang kedua mekanisme farmakologi obat dan indikasi yang diajukan. Yang ketiga adalah alasan mengapa obat tersebut diajukan. Jika sudah terdapat obat lain dengan kelas terapi yang sama, maka harus ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa obat yang diajukan itu lebih baik dari obat yang sudah ada. Kemudian publikasi ilmiah ya yang mendukung perlunya obat itu dimasukkan ke dalam formularium. Ya. Kemudian yang tahapan berikutnya, tahapan yang ketiga adalah permohonan penghapusan ya. Kalau ada yang mau dihapus, itu yang diajukan apa? Gitu ya, apa saja yang harus disampaikan ke PFT. Ya, kalau tadi sebelumnya tadi adalah mengenai bagaimana kalau mau menambah ya, ini bagaimana kalau mau menghapus. Ya, yang pertama adalah obatnya sudah tidak beredar lagi di pasaran. Kemudian yang kedua sudah tidak ada lagi yang menggunakan ya, mungkin stoknya stok mati gitu ya, tidak keluar lagi obatnya. Kemudian sudah ada obat baru yang lebih cost efektif, ya, yang lebih murah tetapi efektivitasnya lebih tinggi. Berikutnya, obat yang setelah dievaluasi memiliki resiko efek samping yang serius. Ya, muncul reaksi-reaksi yang tidak diinginkan ya, yang serius. Berikutnya berdasarkan hasil pembahasan oleh komite atau tim farmasi dan terapi. Berikutnya terdapat obat lain yang memiliki efikasi yang lebih baik atau efek samping yang lebih ringan. Masa berlaku nomor izin edarnya sudah habis dan tidak diperpanjang lagi oleh industri farmasi. Nah, itu untuk yang akan dihapus ya, obat-obat yang akan dihapus dari formularium. Nah, formularium yang telah diberlakukan harus disosialisasikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam penggunaan obat. Mereka harus mendapatkan akses terhadap formularium yang berlaku, bisa dalam bentuk hard copy ya atau bentuk buku formularium atau mungkin soft copy. Ya, sesuai dengan kebijakan dari rumah sakit. Ya. Baik itu formulariumnya atau hasil revisi formulariumnya.
Berikutnya adalah standar prosedur operasional yang diperlukan dalam proses seleksi obat di rumah sakit ya. Jadi untuk melakukan seleksi ada standar prosedur operasional ya. Yang pertama adalah SPO penyusunan formularium rumah sakit ya yang harus dimiliki sebelum kita menyusun formularium rumah sakit. SPO monitoring obat baru, SPO monitoring efek samping obat ya apabila tadi ada obat-obat yang memiliki resiko efek samping ya, kemudian harus dikeluarkan dari formularium rumah sakit serta dokumen lain ya. Dokumen lain dalam penyusunan formularium rumah sakit ini ya. Misalnya ada materinya, materi penyusunan formularium, kemudian usulan ya, usulan-usulan formularium dan buku formulariumnya baik hard copy maupun soft copy itu harus didokumentasikan, harus disimpan. Oke, selanjutnya setelah tahapan seleksi obat, kita akan membahas mengenai tahapan berikutnya dari manajemen pengelolaan obat atau pengelolaan obat, yaitu tahapan perencanaan. Ya. Rumah sakit harus melakukan perencanaan kebutuhan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari kekosongan obat. Perencanaan obat yang baik dapat meningkatkan pengendalian stok sediaan farmasi di rumah sakit. Perencanaan ini dilakukan mengacu pada formularium rumah sakit yang sudah disusun sebelumnya. Ya, jadi dari hasil formularium ya, itu kan berisi daftar obat ya, daftar obat yang berlaku atau yang digunakan di rumah sakit tersebut. Nah, berikutnya kita akan melakukan perencanaan berdasarkan hasil dari formularium tadi. Apabila terjadi kehabisan obat karena terlambat pengiriman kurangnya stok nasional atau sebab yang lain yang tidak dapat diantisipasi, maka apoteker menginformasikan kepada staf medik mengenai kekosongan obat tersebut dan saran substitusinya untuk mengadakan dari pihak luar ya yang sudah ada kerjasama. Perencanaan ini melibatkan internal instalasi farmasi rumah sakit dan unit kerja lain yang ada di rumah sakit. Nah, berikutnya adalah tahapan proses perencanaan kebutuhan obat di rumah sakit ya. Jadi ini ada 7 tahapan ya dalam proses perencanaan kebutuhan obat di rumah sakit. Yang pertama adalah persiapan ya. Apa saja sih yang harus dipersiapkan ya dalam menyusun rencana kebutuhan obat ya. Yang pertama adalah perlu dipastikan kembali program dan komoditas apa yang akan disusun perencanaannya. Jadi obat-obatnya itu apa saja, lalu ditetapkan stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaannya, diantaranya adalah pemegang kebijakan dan pemasok atau vendor. Yang ketiga, daftar obat harus sesuai dengan formularium nasional dan formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit yang telah diperbarui secara teratur harus menjadi dasar untuk perencanaan karena daftar tersebut mencerminkan obat yang diperlukan untuk pola morbiditas yang terkini. Lalu perencanaan perlu memperhatikan waktu yang dibutuhkan, mengestimasi periode pengadaan, mengestimasi safety stock, ya, safety stock dan memperhitungkan lead time ya atau waktu tunggu. Waktu tunggu itu atau lead time adalah waktu di mana obat kita pesan sampai dengan obat itu datang. Itu berapa lama waktunya, itu namanya lead time. Sementara safety stock adalah berapa kebutuhan obat ya untuk memenuhi lead time tadi ya. Jadi misalnya lead time-nya 1 minggu, berarti berapa stok yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu 1 minggu. Juga perlu diperhatikan ketersediaan anggaran ya, dan rencana pengembangan apabila ada. Nah, itu persiapan-persiapan ya sebelum kita menghitung rencana kebutuhan obat di rumah sakit. Tahapan berikutnya adalah pengumpulan data. Ya, di dalam pengumpulan data ini, data yang dibutuhkan antara lain data penggunaan obat,
pada periode sebelumnya atau data konsumsi obat periode sebelumnya. Lalu sisa stoknya masih berapa pada saat ini, kemudian data morbiditas, dan usulan kebutuhan obat dari unit pelayanan. Nah, itu data-data tersebut kita kumpulkan untuk perhitungan rencana kebutuhan obat. Berikutnya, setelah pengumpulan data, ada analisis terhadap usulan kebutuhan, ya, meliputi ada spesifikasi item obat. Jika spesifikasi item obat yang diusulkan berbeda dengan data penggunaan sebelumnya, harus dilakukan konfirmasi dulu ke pengusulnya siapa. Selain spesifikasi item obat, kita juga harus melihat kuantitas kebutuhan obat, ya, jumlah kebutuhan obat. Jika kuantitas obat yang diusulkan jauh berbeda dengan penggunaan periode sebelumnya juga harus dikonfirmasi. Mungkin biasanya mungkin 100 box kok ini jadi 500 box gitu misalnya. Itu harus kita lakukan konfirmasi. Berikutnya menyusun dan menghitung rencana kebutuhan obat menggunakan metode yang sesuai. Ya, jadi ada beberapa metode seperti metode konsumsi, metode morbiditas gitu ya, untuk menghitung rencana kebutuhan obat. Lalu melakukan evaluasi rencana kebutuhan menggunakan analisis yang sesuai. Ya, kita evaluasi rencana kebutuhannya tadi ya, analisis bisa analisis ABC Venn gitu. Kemudian revisi rencana kebutuhan obat apabila diperlukan. Ya, kalau ada revisi, oh ini terlalu banyak atau terlalu sedikit, itu kita bisa melakukan revisi. Lalu instalasi farmasi menyampaikan draft usulan kebutuhan obat ke manajemen rumah sakit untuk mendapatkan persetujuan. Jadi diusulkan lagi ke pihak manajemen untuk mendapat persetujuan. Oke, setelah menyampaikan draft usulan kebutuhan obat ke manajemen rumah sakit, tadi ya akan dilakukan proses penyampaian RKO ke aplikasi Emonef Obat. Ya, ada yang namanya Emonef Obat. Ya, Emonef Obat itu merupakan sistem informasi elektronik untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik serta pemakaian obat. Ya. Emonef Obat ini juga dilakukan terhadap pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik yang dilaksanakan secara manual ya. Jadi sebelum kita pesan gitu ya ada Monef-nya dulu menggunakan Emonef. Nah, berikutnya adalah metode perhitungan rencana kebutuhan obat. Ya, di sini ada 4 metode rencana kebutuhan obat. Ya. Yang pertama ada metode konsumsi. Ya, kalau metode konsumsi ini didasarkan pada penggunaan obat periode sebelumnya. Berikutnya ada metode morbiditas. Ya, kalau metode morbiditas itu berdasarkan pola penyakit yang ada di situ, kemudian ada metode kombinasi dari konsumsi dan morbiditas. Ya, jadi dikombinasikan dari periode berikutnya dan dari pola penyakit sekarang, dan yang berikutnya adalah metode proxy consumption. Ya. Metode proxy consumption ini dapat digunakan untuk perencanaan pengadaan di rumah sakit baru yang tidak memiliki data konsumsi di tahun sebelumnya atau di periode sebelumnya untuk penyakit baru, rumah sakit baru ini. Nah, kan kita bahas satu persatu mulai dari metode konsumsi. Nah, jadi untuk metode konsumsi ini menggunakan data dari periode sebelumnya. Jadi kita menghitung rencana kebutuhan obat itu berdasarkan data pada periode sebelumnya. Secara gampangnya, kalau kemarin, misalnya bulan kemarin kita menggunakan 100 box, bulan ini juga penggunaannya rata-rata juga sama, 100 box gitu.
ya, tetapi nanti tentunya ada perhitungan yang akan memperhitungkan safety stock, akan memperhitungkan lead time, akan memperhitungkan sisa stok, ya. Metode konsumsi ini tadi didasarkan pada konsumsi sediaan farmasi pada periode sebelumnya, dengan penyesuaian ya, tentunya ada penyesuaian. Metode ini sering dijadikan perkiraan yang paling tepat dalam perencanaan sediaan farmasi. Rumah sakit yang sudah berjalan lama atau yang sudah mapan gitu ya, biasanya menggunakan metode konsumsi ini. Ya, karena pola penggunaan periode sebelum-sebelumnya itu sudah diketahui. Nah, metode konsumsi menggunakan data dari konsumsi periode sebelumnya dengan penyesuaian. Untuk menghitung jumlah obat yang dibutuhkan berdasarkan metode konsumsi, nanti ada hal-hal yang harus diperhatikan ya, mulai dari pengumpulan dan pengolahan data, analisis data untuk informasi dan evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan obat, dan penyesuaian jumlah. Nah, perhitungan dengan metode konsumsi ini didasarkan atas analisa data konsumsi sediaan farmasi periode sebelumnya, ditambah dengan stok penyangga atau buffer stok. Ini biasanya nilainya 10-20% gitu ya. Kemudian stok pada saat waktu tunggu atau safety stock ya. Ini katanya dengan lead time tadi waktu tunggu dan sisa stok. Buffer stok dapat mempertimbangkan kemungkinan perubahan pola penyakit dan kenaikan jumlah kunjungan. Misalnya ada KLB gitu ya. Jumlah buffer stok bervariasi sekitar 10-20% dari kebutuhan atau tergantung kebijakan dari rumah sakit. Nilainya sekitaran 10-20. Ya, tergantung kebijakan rumah sakit. Mau menetapkan 10 atau 20. Oke, berikutnya. Ini ada data yang perlu disiapkan untuk perhitungan metode konsumsi ya. Jadi kita ada rumusnya ya nanti ya untuk metode konsumsi ini, tetapi data-data ini perlu kita sediakan dulu ya sebelum kita melakukan perhitungan. Nah, yang pertama nama obatnya jelas ya. Lalu ada stok awalnya berapa ya, stok awal, penerimaan berapa, pengeluaran berapa dalam satu periode ya, periode sebelumnya. Ya. Sisa stok, kemudian daftar obat yang hilang atau rusak atau kadaluarsa ya. Ya, ini nanti akan mengurangi ya. Kemudian ada kekosongan obat ya, ada atau tidaknya kekosongan obat ini nanti akan menambah di perhitungan. Lalu pemakaian rata-rata obat satu periode itu berapa? Nah, satu periode itu bisa per bulan ya, kalau kita misalnya mau pesannya per bulan atau per tahun, satu tahun itu berapa? Waktu tunggu atau lead time ya, sejak barang dipesan sampai barang datang. Kemudian ada stok pengaman atau buffer stok tadi yang nilainya 10-20%. Dan pola kunjungan pasiennya bagaimana. Itu data-data yang harus kita miliki dulu sebelum kita melakukan perhitungan menggunakan metode konsumsi. Nah, berikut adalah rumus ya, rumus perhitungan kebutuhan obat dengan menggunakan metode konsumsi. Ini mungkin perhitungan yang sederhana saja, ya, cuma ada plus dan minus ya. Jadi di sini ada A itu rencana kebutuhan ya, kita mau pesan berapa gitu A-nya. Ini nanti kita bisa tiap obat kita bisa hitung masing-masing ya. Kemudian B itu adalah stok kerja, pemakaian rata-rata berapa dikali 12 bulan ya. Karena ini kita akan menghitung rencana kebutuhan obat dalam 1 tahun ya, makanya kita kalikan dengan 12. Kemudian C itu buffer stock ya. Kemudian D itu adalah safety stock ya, atau mungkin orang menyebutnya kadang lead time stock. Ya. Itu lead time-nya berapa kali pemakaian rata-rata. Nah, misalnya lead time-nya 1 minggu atau 1 bulan gitu ya. Berapa sih kebutuhan rata-rata untuk 1 minggu atau 1 bulan tersebut. Lalu yang terakhir dikurangi dengan sisa stok ya. Jadi rumusnya adalah A ditambah B plus C plus D
baru dikurangi E, itu adalah sisa stok. Nah, itu ya. Kemudian, nah ini ada contoh perhitungannya, nanti bisa dihitung ulang ya. Ini contoh perhitungan suatu rumah sakit ya selama tahun 2018 Januari sampai Desember pemakaian natrium diklofenak itu diklofenak 50 mg itu 300.000 tablet. Sisa stoknya adalah 10.000 tablet. Nah, yang perlu kita hitung di awal adalah kan kita mau menghitung berapa nilai A ya tadi ya, atau jumlah yang harus kita pesan berapa. Kita harus menghitung dulu B-nya berapa atau stok kerjanya. Ya, stok kerja itu pemakaian rata-rata dikali 12 bulan. Ya, pemakaian rata-ratanya tadi adalah 300.000 tablet selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun itu sudah 300.000 tablet. Ya, jadi nilai B-nya adalah 300.000 tablet. Ya. Ini sudah diketahui ya tadi 1 tahun. Ya, kalau diketahui pemakaian rata-rata dalam 1 bulan, baru nanti dikalikan dengan 12 gitu. Kemudian stok jadi stok kerjanya tadi kan pemakaian rata-rata sebulan ya, sebulan itu kan 300.000 dibagi 12 ya, karena 300.000 ini untuk 1 tahun, jadinya 25.000 dalam 1 bulan ya, rata-rata per bulan 25.000 dikali 12 sama dengan 300.000 tablet. Ya. Lalu kita hitung C itu tadi buffer stock ya, buffer stock itu kita tentukan misalnya 20%, 20% dikalikan dengan stok kerja atau 20% kali 300.000 tablet atau 60 tablet. 60 tablet ini adalah buffer stock 20%. Kemudian jika pengadaan obat dilakukan melalui e-purchasing dengan sistem e-katalog, diketahui waktu tunggunya sekitar 1 bulan. Ya. Jadi jumlah kebutuhan obat pada saat lead time ya itu 1 bulan ya dikali 25 tadi. Ya, di atas tadi kan rata-rata penggunaan per bulannya 25. Sehingga maka lead time stock atau D-nya adalah 1 bulan kali 25 tablet atau 25.000 tablet. Ini lead time stoknya atau safety stoknya. Sehingga jumlah kebutuhan natrium diklofenak tahun 2019 adalah dihitung dengan rumus stok kerja ditambah buffer stock ditambah lead time stock atau B plus C plus D 300.000 ditambah 60.000 ditambah 25.000 sehingga kebutuhannya 385.000 tablet untuk tahun 2019. Namun karena kita masih punya sisa stok itu 10.000 ya, jadi yang harus kita pesan ya, nilai A yang harus kita pesan adalah 385.000 dikurangi dengan 10.000, dikurangi sisanya tadi. Jadi kita harus pesan 375.000 tablet. Nah, bagaimana misalnya apabila di situ pernah terjadi kekosongan obat? Ya, pernah obatnya kosong. Nah, kita ada contoh ya. Contohnya, jika pernah terjadi kekosongan obat, misalnya selama 20 hari dalam 1 tahun, ya, dan diketahui pemakaian rata-rata natrium diklofenak selama setahun itu 300.000 tablet, maka kita hitung ya, pemakaian rata-rata per hari itu adalah 300.000 tablet dibagi ya, dibagi dengan 365 dikurangi 20. Tadi kan 20 itu dari kosong ya, kosong obat. Ya, jadi penggunaan rata-rata perharinya adalah 387 tablet. Kemudian pemakaian rata-rata per bulannya adalah
870 dikali 30 hari, ketemunya 26.000 tablet. Jadi kebutuhan realnya natrium diklofenak selama 1 tahun itu adalah 312.000 tablet. Nah, nanti selanjutnya dihitung sesuai dengan rumus yang di atas. Jadi intinya adalah pada saat kekosongan itu tidak diperhitungkan, jadi dikurangkan harinya. Kosongnya 30 hari berarti 365 dikurangi 30 gitu. Kosongnya 2 bulan misalnya berarti 365 dikurangi 60 hari. Nanti ketemu berapa tablet. Ya, sehingga kalau ada kekosongan obat biasanya kebutuhan realnya itu akan lebih tinggi dari yang tertulis di yang ada gitu. Oke, berikutnya akan kita bahas mengenai metode berikutnya, yaitu metode morbiditas. Ya, metode morbiditas ini merupakan metode kebutuhan obat, metode perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Ya, metode morbiditas ini memperkirakan keperluan obat-obat tertentu berdasarkan dari jumlah obat dan kejadian penyakit umum, dan mempertimbangkan pola standar pengobatan untuk penyakit tertentu. Metode ini umumnya dilakukan pada program yang dinaikkan skalanya. Metode ini merupakan metode yang paling rumit dan memakan waktu, ya, sedikit memakan waktu. Hal ini disebabkan karena sulitnya pengumpulan data morbiditas yang valid terhadap rangkaian penyakit tertentu. Akan tetapi, metode ini merupakan metode terbaik untuk perencanaan pengadaan atau untuk perkiraan anggaran untuk sistem suplai pasien khusus, atau untuk program baru yang belum ada riwayat penggunaan obat sebelumnya. Ya, kalau tidak bisa pakai konsumsi, berarti kita menggunakan metode morbiditas. Ya, faktor yang diperhatikan adalah perkembangan pola penyakit dan lead time ya dalam metode morbiditas ini. Nah, ini ringkasan ya gambaran mengenai metode morbiditas ya. Kita melihat dari populasi ya, populasi cakupan ya, populasi yang ada di situ, berapa populasi yang akan dilayani. Ya, kemudian kita lihat masalah kesehatan atau profil kesehatan masyarakat yang ada di situ dan yang akan dilayani itu berapa banyak. Ya, kemudian kita lihat standar pengobatan dan drug stock ya. Jadi stok obat yang ada maupun yang sedang diorder sehingga kita bisa melakukan kuantifikasi kebutuhan obat dan kita tentukan juga biaya obatnya. Nah, ini langkah-langkah dalam perhitungan kebutuhan dengan metode morbiditas. Ya. Ada beberapa tahapan dalam perhitungan morbiditas. Ya. Yang pertama adalah pengumpulan data. Ya. Data yang diperlukan disiapkan untuk perhitungan metode morbiditas adalah yang pertama adalah perkiraan jumlah populasi. Ya, jadi kita melihat demografi dari populasi, kemudian diklasifikasikan berdasarkan usia. Ya, kenapa berdasarkan usia? Karena ini nanti mungkin terkait dengan dosis obatnya ya, dosis obatnya. Ya, dan drug of choice dari penyakit ya, pengobatan suatu penyakit. Ya, kita klasifikasikan misalnya 0 sampai 4, 4 sampai 14, 15 sampai 44 dan lebih dari 45 tahun atau ditetapkan berdasarkan kelompok bisa ya. Misalnya lebih dari 12 dan kurang dari 12 tahun gitu. Lalu data berikutnya yang harus kita persiapkan adalah pola morbiditas penyakit. Jenis penyakit per tahun untuk seluruh populasi pada kelompok umur yang ada. Dan frekuensi kejadian masing-masing penyakit per tahun untuk seluruh populasi pada kelompok umur yang ada. Ya, jenis penyakitnya dan frekuensi kejadiannya itu harus kita tentukan. Yang ketiga adalah standar pengobatan ya, data standar pengobatan. Obat yang masuk dalam rencana kebutuhan harus disesuaikan dengan standar pengobatan di rumah sakit. Nah, itu langkah pertama, mengumpulkan data. Langkah berikutnya adalah menghitung jumlah kebutuhan obat
dengan cara jumlah kasus dikalikan jumlah obat sesuai pedoman pengobatan dasar. Jumlah kebutuhan obat yang akan datang dihitung dengan mempertimbangkan faktor lain, pola penyakit, lead time, dan buffer stok. Ya. Jadi kita misalnya di sini ada contoh ya, pola penggunaan obat Cefixim ya, Cefixim antibiotik ya. Kita tentukan pola penyakitnya masing-masing. Yang pertama misalnya Cefixim digunakan untuk pengobatan penyakit bronkitis kronis ya. Dengan perhitungan misalnya anak-anak dosisnya misalnya 50-100 mg 2 kali sehari. Ya. Kemudian jumlah episode kasusnya 100 kasus misalnya. Ya. Bila berat anak diasumsikan 30 kg, maka perhitungan kebutuhannya ya. Yang pertama kita hitung jumlah kasusnya tadi 100 kasus, lalu kebutuhan satu orang anak itu sekitar karena 100 mg ya, kali 2 kali sehari, dan di dalam pedoman pengobatan itu dilakukan selama 5 hari, ya artinya kita membutuhkan sekitar 1000 mg untuk satu orang anak. Ya. Dalam satu botol Cefixim, sirup 100 mg per 5 mili, kemasan 60 mg mengandung 100 mg bagi 5, ya, karena 5 mili, ya, kali 60 mg atau 1200 mg Cefixim. Maka jumlah Cefixim yang diperlukan untuk 1000 mg ya, itu adalah 0,8 botol atau 1 botol. Ya, 1 botol untuk satu orang anak, untuk satu kasus. Ya, sehingga jumlah botol yang digunakan atau yang disediakan untuk 100 kasus untuk anak ya 100 mg untuk anak ya dengan dosis 100 mg 2 kali sehari 5 hari itu adalah 100 kasus dikali 1 botol ya. Jadi 1 kasus itu perlu 1 botol. Jadi sekitar 100 botol. Kemudian untuk dewasa ya, dosis yang direkomendasikan adalah 500 sampai 100 mg oral 2 kali sehari. Misalnya jumlah episode kasusnya 1200 kasus, jumlah yang dibutuhkan untuk satu kasus adalah ya 100 mg kali 2 kali sehari ya selama 5 hari. Atau 1000 mg sama dengan 10 tablet 100 mg. Ya, untuk 1200 kasus sehingga yang kita butuhkan adalah 1200 ya dikali 10 tablet atau 12.000 tablet Cefixim 100 mg. Nah, lalu setiap kasus penyakit yang menggunakan Cefixim itu dikelompokkan dan dibuat perhitungan ya. Jadi nanti untuk satu penyakit misalnya kita butuh 10.000 tablet ya untuk misalnya untuk otitis media, untuk sinusitisnya 15.000 tablet, ISK 20.000 tablet, misalnya tonsilitis 17.000 tablet, faringitis 20.000 tablet gitu ya. Itu kita hitung ya untuk tiap-tiap penyakit itu butuh berapa. Sehingga kita bisa merencanakan total kebutuhan Cefixim itu ya jumlah dari kebutuhan tiap-tiap penyakit tadi. Ya. Jadi misalnya tadi 10.000, 15.000, 20.000 jadi 73.000 tablet untuk Cefixim untuk satu periode gitu ya. Itu yang harus kita adakan. Ya, jadi saya ulangi singkatnya tadi ya kita klasifikasikan dulu ya berdasarkan umurnya, kemudian kita perkirakan jumlah episode kasusnya ya, lalu dosisnya sesuai dengan sesuai dengan guideline misalnya ya, sehingga kita tahu berapa sih kebutuhan obat untuk satu periode sakit dan tadi misalnya ada berapa pasien begitu ya, ya kita tinggal kalikan. Dan masing-masing penyakit kita hitung begitu yang menggunakan satu obat yang sama ya, sehingga kita bisa menentukan berapa jumlah obat yang akan kita pesan. Ya, berdasarkan
jenis penyakitnya ya. Setiap jenis penyakit nanti dihitung berapa episodenya dan berapa jumlah obat yang diperlukan untuk satu episode sakit. Sehingga kita bisa menentukan ya jumlah berdasarkan metode morbiditas tadi. Oke, berikutnya adalah metode gabungan ya, metode kombinasi gabungan antara konsumsi dan morbiditas ya. Sama tadi dengan penyesuaian ya, konsumsi dan morbiditas. Oke, berikutnya adalah metode proxy consumption ya. Metode proxy consumption dapat digunakan untuk perencanaan pengadaan di rumah sakit baru ya, yang tidak memiliki data konsumsi di tahun sebelumnya. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan di rumah sakit yang sudah berdiri lama. Ya. Apabila data konsumsi dan data morbiditasnya itu tidak akurat ya. Jadi bisa untuk rumah sakit yang baru, bisa juga untuk rumah sakit yang lama, tapi data untuk perhitungan metode konsumsi dan maupun morbiditas itu tidak akurat, tidak bisa dipercaya gitu. Misalnya ya nggak lengkap datanya ya, oh Januarinya kok nggak ada, Desembernya nggak ada begitu. Ya. Metode proxy consumption adalah metode perhitungan kebutuhan obat menggunakan data kejadian penyakit, konsumsi obat, permintaan atau penggunaan, dan atau pengeluaran obat dari rumah sakit yang telah memiliki sistem pengelolaan obat dan mengekstrapolasikan konsumsi atau tingkat kebutuhan berdasarkan cakupan populasi atau tingkat layanan yang diberikan. Metode ini dapat digunakan untuk menghasilkan gambaran ketika digunakan pada fasilitas tertentu dengan fasilitas lain yang memiliki kemiripan profil masyarakat dan jenis pelayanan. Metode ini juga bermanfaat untuk gambaran pengecekan silang dengan metode yang lain. Metode proxy consumption. Oke, jadi itu tadi adalah metode-metode untuk perhitungan rencana kebutuhan obat ya. Kemudian evaluasi perencanaan evaluasi perencanaan ya. Evaluasi ini dilakukan terhadap yang sudah dilakukan ya. Bagaimana? Evaluasi terhadap perencanaan dilakukan meliputi yang pertama adalah kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan. Ya, dilakukan penilaian kesesuaian antara rencana kebutuhan dengan realisasinya. Sumber data berasal dari rumah sakit, LKPP, dan pemasok. Kedua adalah evaluasi yang dilakukan meliputi masalah dalam ketersediaan yang terkait dengan perencanaan dilakukan dengan cek silang data dari Fasiankes dengan data dari pemasok. Ya. Tekniknya atau cara yang digunakan adalah bisa menggunakan analisis ABC untuk melihat aspek ekonomi, kemudian kriteria Venn untuk melihat aspek medis, mana yang vital, esensial, dan non-esensial, lalu kombinasi ABC dan Venn, dan yang terakhir adalah revisi rencana kebutuhan obat. Yang pertama adalah analisis ABC. Ya, analisis ABC mengkelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya. Ya. ABC bukan singkatan, melainkan suatu penamaan yang menunjukkan peringkat atau ranking, di mana urutan dimulai dengan yang paling terbaik atau paling banyak. Jadi ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A ini adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaan menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan ya. Jadi dana kumulatifnya itu 70%. Kelompok B itu adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya sekitar 20%. Dan kelompok C itu yang penyerapan dananya sekitar 10% dari keseluruhan.
Berdasarkan berbagai observasi dalam manajemen persediaan, yang paling banyak ditemukan adalah tingkat konsumsi per tahun hanya diwakili oleh relatif sejumlah kecil item. Sebagai contoh, ya, dari pengamatan terhadap pengadaan obat dijumpai bahwa sebagian besar dana obat atau sekitar 70% digunakan untuk pengadaan 10% dari jenis atau item obat yang paling banyak digunakan. Sedangkan sisanya sekitar 90% jenis atau item obat digunakan dana sebesar 30%. Ya, jadi ini dibandingkan antara penggunaan dananya dengan item atau jenis obat yang diadakan. Dengan analisis ABC, jenis-jenis obat ini dapat diidentifikasi untuk kemudian dilakukan evaluasi lebih lanjut. Evaluasi ini misalnya dengan mengkoreksi kembali apakah penggunaan memang banyak atau apakah ada alternatif sediaan lain yang lebih efisien dari segi biaya. Ya. Misalnya nama dagang lain atau bentuk sediaan yang lain begitu. Evaluasi terhadap jenis obat yang menyerap biaya terbanyak juga lebih efektif dibandingkan evaluasi terhadap obat yang relatif memerlukan anggaran yang lebih sedikit. Ya. Nah, bagaimana langkah-langkah menentukan kelompok A, B, dan C? Ya, jadi ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing obat dengan cara mengalihkan jumlah dengan harga obat. Yang kedua, menentukan ranking ya, peringkat mulai dana terbesar sampai dana terkecil ya. Ini kita biasanya melakukan analisis ABC ini pakai Excel ya. Jadi kita pakai rumus kemudian di sort mana yang dananya paling tinggi ke paling rendah gitu. Lalu hitung persentase terhadap total dana yang dibutuhkan, kemudian hitung akumulasi persentasenya. Ya. Kelompok A termasuk dalam akumulasi 70 ya. Jadi nanti yang di sort itu yang 70% di atas ya. Frekuensi akumulatifnya yang 70% itu masuk kelompok A, 70 sampai 90% itu kelompok B. Ya, artinya dia menyerap dana 20%. Yang 90 sampai 100 dia menyerap dana 10%. Ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan frekuensi kumulatif. Berikutnya adalah analisis VAN ya. VAN itu kepanjangan dari vital, esensial, dan non-esensial. Ya. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan obat, penggunaan dana obat yang terbatas dengan mengelompokkan obat berdasarkan manfaat tiap jenis obat terhadap kesehatan. Ya. Semua jenis obat yang tercantum dalam daftar obat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Ya, ada kelompok vital. Kelompok vital ini adalah kelompok obat yang sifatnya life saving ya. Kalau tidak ada obat itu, pasiennya bisa meninggal misalnya. Contohnya obat-obat untuk shock anafilaksis. Ya, itu kan harus ada ya. Kelompok obat yang life saving sifatnya. Yang kedua adalah kelompok obat esensial. Ya, esensial ini kelompok obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Ya, contohnya obat untuk pelayanan kesehatan pokok, misalnya obat anti diabetes, analgesik, antikonvulsan, kemudian obat untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar. Kelompok yang ketiga adalah kelompok non-esensial. Ya, non-esensial ini merupakan obat-obat penunjang ya yang kerjanya ringan dan biasanya digunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Contohnya suplemen, vitamin, mineral. Berikutnya penggolongan obat sistem VAN ini digunakan untuk yang pertama penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Obat yang perlu ditambah atau dikurangi dapat didasarkan pada pengelompokan obat menurut VAN. Jadi misalnya kalau obatnya itu sangat dibutuhkan ya obat-obat yang sifatnya life saving tidak apabila dananya besar ya itu tidak boleh dihilangkan ya. Yang kita hilangkan yang pertama adalah obat-obat yang sifatnya non-esensial dulu ya. Kalau life saving itu tetap harus diadakan. Penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok vital agar selalu tersedia ya.
yang kelompoknya V, ya, vital, itu harus selalu tersedia. Untuk menyusun daftar VEN ini perlu dilakukan lebih dulu kriteria penentuan VEN yang sebaiknya disusun oleh suatu tim, ya. Jadi ada timnya yang menyusun mana yang masuk kategori vital, esensial maupun non-esensial. Dalam menentukan kriteria perlu dipertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Kriteria yang disusun dapat mencakup berbagai aspek, antara lain aspek klinis, konsumsi, target kondisi, dan biaya. Berikutnya adalah analisis kombinasi gabungan, ya. Gabungan yang dimaksud di sini adalah kombinasi ABC dan VEN, ya. Jenis obat yang termasuk kategori A dari analisis ABC adalah benar-benar jenis obat yang diperlukan untuk penanggulangan penyakit terbanyak. Dengan kata lain, statusnya esensial dan sebagian lagi vital dari VEN. Sebaliknya, obat yang statusnya N seharusnya masuk kategori C. Ya, C itu yang anggarannya sedikit, ya, tadi 10%. Kalau N tadi non esensial, ya, non esensial itu yang anggarannya sedikit. Seharusnya, ya. Begitu. Nah, ini digunakan untuk menetapkan prioritas untuk pengadaan obat di mana anggaran yang ada itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kita ada tabelnya, ya. Metode gabungan, ya. Ini obat kategori A yang tadi yang dananya itu 70%, B itu 20%, C itu 10%. Vital itu obat yang life saving, penyelamat jiwa, esensial ini untuk kebutuhan kebutuhan penyakit, ya. Non esensial itu yang suplemen tadi, ya. Nah, ini gabungannya VA, VB, VC, dan seterusnya, ya. Nah, metode gabungan ini digunakan untuk melakukan pengurangan obat, ya. Jadi mana yang harus kita kurangi kalau misalnya obat itu dananya tidak cukup, gitu ya. Kita mau pesan obat tapi dananya tidak cukup. Mana sih obat yang harus kita kurangi, ya? Nah, mekanisme untuk pengurangannya adalah obat yang masuk kategori NA, ya, non esensial, tapi A menyerap dana banyak 70%, masuk ke dalam 70% tadi, menjadi prioritas pertama untuk dikurangi atau dihilangkan dari rencana kebutuhan. Jadi NA itu yang non esensial tapi biayanya tinggi, ya, itu prioritas pertama harus dikurangi. Bila dana masih kurang, maka kategori NB, ya. Kemudian NC, ya, yang menjadi prioritas berikutnya. Gitu, ya. Jika setelah dikurangi dengan pendekatan ini dananya masih kurang, langkah berikutnya adalah mengurangi obat yang EA, EB, kemudian EC. Ya, jadi yang non esensial dulu, yang menyerap dana paling besar dikurangi. Kalau masih tidak cukup, yang dananya 20% tadi yang B, ya, kelompok B, non esensial kelompok B, kemudian non esensial kelompok C. Nah, kalau masih kurang lagi yang esensialnya yang kita kurangi. Esensial yang A, B, esensial yang C. Ya, itu urutannya untuk mengurangi dana, ya, yang untuk penyesuaian dana. Berikutnya yang terakhir adalah revisi daftar obat, ya. Apabila langkah-langkah dalam analisis ABC maupun VEN terlalu sulit dilakukan atau diperlukan tindakan cepat untuk mengevaluasi daftar perencanaan, sebagai langkah awal dapat dilakukan evaluasi cepat atau rapid evaluation, ya, misalnya dengan melakukan revisi daftar perencanaan obat. Namun sebelumnya perlu dikembangkan dahulu kriteria obat atau nama dagang apa yang dapat dikeluarkan dari daftar ya. Manfaatnya tidak hanya dari aspek ekonomi dan medik, tetapi juga dapat berdampak positif pada beban penanganan stok. Jadi, itu tahapan-tahapan, ya, dalam proses perencanaan obat, ya.
perencanaan obat, bisa kita ulang sedikit ya. Tadi kalau dari, perencanaan obat, ya kita ada metode untuk menghitung rencana kebutuhan obat, ada 4 metode, metode konsumsi, kemudian metode, morbiditas, metode gabungan, serta yang keempat adalah metode, proxy consumption ya. Kemudian ada evaluasi ya, evaluasi perencanaan ya dengan metode ABC, FAN, kemudian, analisis kombinasi ya, kemudian yang terakhir adalah mengenai revisi daftar obat ya, setelah dilakukan evaluasi dari penggunaan obat. Mungkin, cukup sekian, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.